Halo guys, welcome back di channel Jason Armus. Bersama gue Jason Armus. Nah, hari ini aku pengen ngebahas sedikit soal dana darurat. Jadi mungkin kalian sering banget dengar tentang dana darurat. Sebenarnya dana darurat itu apa sih? Jadi dana darurat itu adalah dana yang kalian pergunakan untuk hal-hal yang darurat. Sewaktu-waktu kalian butuh, kalian gunakan dana tersebut. Pertanyaannya ketika kita membahas tentang dana darurat, apakah akan dipakai setiap bulan? Belum tentu, teman-teman. Makanya presentasenya itu kalian bisa bagi. Berapa persen ditaruh di bank, dan berapa persen juga kalian bisa taruh di instrumen investasi. Untuk instrumen investasi sendiri, menurut gue akan lebih baik kalian mencari yang less volatile dan resikonya itu lebih kecil. Ya, kita ambil contoh seperti reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang ini sendiri secara resiko itu lebih kecil dibandingkan reksadana saham maupun obligasi. Kalau misalkan kita mengacu kepada historical atau data historical sendiri, itu sekitar 1 tahun itu naik ya. Rata-rata naik dan tidak terlalu gini-gini gitu loh, ya kan? Obligasi masih ada begini-gininya gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat secara kestabilan reksadana pasar uang tuh lebih stabil sih dibanding kedua instrumen investasi tersebut gitu. Jadi itu bisa menjadi opsi kalian juga untuk menaruh dana darurat kalian. Itu sih. Tapi kalau misalkan kalian mau taruh di instrumen investasi lain, itu juga sah-sah aja gitu kan. Cuman yang paling penting kalian harus tanamkan adalah resikonya, volatilitasnya gitu. Jadi semakin volatilitasnya itu kecil, kalian juga bisa mendapatkan return yang lumayan, why not gitu kan. Itu sih. Nah, kalau misalkan kalian di bank sendiri, itu ya nggak masalah. Cuman kan balik lagi yang gue bilang bahwa kita tidak memakai dana darurat itu setiap bulan. Sewaktu-waktu kita mungkin pakai 6 bulan sekali, atau mungkin setahun, atau mungkin kita belum saatnya pakai gitu, ya udah gitu. Jadi nggak setiap saat. Nah, kalau kita taruh uang kita di bank aja, problem yang pernah gue bahas sebelumnya adalah uang kita tidak meningkat, uang kita malah berkurang karena adanya biaya administrasi, inflasi. Jadi itu juga harus kalian perhitungkan gitu. Nah, kan kalian juga pengen naruh terus duitnya berkembang. Nah, kalau di reksadana pasar uang sendiri kan duit kalian tetap berkembang, masih ada chance lah untuk duit kalian naik ke depannya gitu. Jadinya bagi aja presentasenya, antara di bank berapa, di itu berapa. Bisa 50% di bank, 50% lagi ditaruh di reksadana pasar uang. Sah-sah aja. Nah, untuk dana darurat sendiri itu sebenarnya varian ya. Kalau buat kalian semua yang emang belum menikah, itu sekitar 6 kali dari pengeluaran kalian setiap bulan. Nah, kalau kalian misalkan sudah menikah, itu sekitar 9 kali dari pengeluaran kalian setiap bulan. Tapi, kalau kalian emang sudah punya anak dan nikah juga, 12 kali dari pengeluaran kalian setiap bulan. Kenapa sih perlu banyak banget kan beberapa kali dari pengeluaran kalian? Karena konteksnya gini, kita tuh nggak ada yang tahu di ke depan bakal kayak gimana. Atau mungkin tiba-tiba dipecat, atau tiba-tiba ya udah kita nggak ada penghasilan nih, atau tiba-tiba ada masa krisis atau apa nih, kita butuh untuk beli bahan makanan. Nah itu bisa digunain. Makanya selagi kalian masih aman aja kondisinya, kalian sisihin aja. Nah nanti kalian bisa terima hasilnya itu ketika kalian benar-benar butuh, kalian udah punya uang, kalian nggak perlu lari ke utang. Itu sih sebenarnya, itu fungsinya dana darurat. Jadi buat safety kalian juga gitu. Itu 6, 9, 12 dan bisa lebih gitu kan. Dan kalau misalkan kalian udah punya tanggungan, tentu bisa lebih banyak, karena kan kalian nggak hanya makanin satu orang, tapi kalian makanin banyak orang gitu. Semakin banyak yang dimakanin, ya kita harus semakin banyak yang dijaga-jaga uangnya gitu sih. Nah, kalau untuk reksadana pasar uang sendiri, mungkin ini sekilas doang sih. Ditariknya itu kan nggak secepat ketika kita punya uang di bank kan. Kalau kita punya uang di bank, kita tarik ya udah. Tapi kalau di reksadana ini sendiri butuh waktu sekitar 7 hari kerja. Kalau misalkan transaksi kalian di bawah dari jam 1 siang. Nah, itu maksimal ya. Tapi itu rata-rata kalau reksadana pasar uang sekitar 2-3 hari juga udah masuk harusnya di rekening kita.
Tapi ya, again gitu kan, dana darurat itu tidak kita perlukan setiap bulan gitu, atau tidak kita keluarkan setiap bulan. Jadi ya, apa ya, bagi-bagi aja sih presentasenya menurut gue pribadi. Karena lo butuh buat naikin duit lo, tapi di satu sisi lo juga takut dan kalau ada apa-apa, gue juga butuh gitu sih. Jadi pada saat lo dalam masalah dan butuh dan darurat tersebut, lo bisa gunain. Mudah-mudahan video hari ini bisa membantu teman-teman semua untuk lebih menyimpan dana daruratnya gitu. Dan mungkin kalian yang belum sadar pentingnya dana darurat, sekarang juga makin sadar, oh iya ya, ternyata penting banget ya dana darurat gitu. Dan kalau misalkan kita udah ngebangun dari muda atau dari sekarang, terus kita butuh hal-hal yang apa ya, buruk, entah kayak misalkan kebutuhan mendadak yang gede, itu bisa ditanggulangi ya, atau kalian masih ada lah dananya, gitu sih. Oke semuanya, kalau kalian rasa video ini sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.